Bab 859. Tidak ada dewa di Al-Sutra. Devan pun paham alasan dia lihat patung dewa dan dewi Al-Sutra dihancurkan di Al-Sutra, dan malah membangun patung dewa barat. Dan dia pun mengerti kenapa prajurit Al-Sutra kelihatan sangat muram. Sebab Al-Sutra tidak punya dewa. Kalau tidak punya dewa, berlatih susah payah. Buat apa? Dewa negara lain bisa dengan mudah menghabisi banyak prajurit. Orang paling kuat di Al-Sutra tidak sampai tingkat kosmik. Kalau dari tebakan Devan, yang orang-orang sebut dewa itu master tingkat kosmik. Bahkan lebih dari master kosmik biasa. Lagi pula, dewa-dewa Al-Sutra banyak yang sudah mencapai tingkat overload kosmik. Seperti Yuchi, Nugua, Shinhei, Sanshi dan yang lain. Kemungkinan dewa-dewa barat juga sama barat. Kalau para makhluk sekuat itu kembali Antares, memang layak mendapat gelar dewa. Devan, katakanlah, apa di Al-Sutra tidak punya dewa? Tatapan Imelda penuh dengan keputusasaan. Negara lain, bahkan negara Sendara saja dewanya sudah kembali. Cuma Al-Sutra yang tak punya dewa. Ini membuat Imelda tak yakin. Apa Al-Sutra benar-benar tak punya dewa? Dewa-dewa itu sebenarnya cuma buatan manusia. Tentu, jawab Devan dengan sangat tetap percaya diri. Karena, beberapa orang yang ada di belakangnya ini, mereka dewa tertinggi di legenda Al-Sutra. Dia pun yakin, dewa Al-Sutra tak kalah dari para dewa barat. Lagi pula, legenda Al-Sutra itu lebih banyak dan tua dari legenda negara lain. Tetapi, kenapa sampai saat ini, tak ada dewa kita yang kembali? Sekelebat harapan di mata Imelda pun menghilang. Ada 3 alam rahasia di dunia. Al-Sutra punya 2. Alam rahasia Athenia, alam rahasia Nisan. Alam rahasia ketiga ada di barat. Walau Al-Sutra punya 2 alam rahasia tingkat atas, tak ada dewa mereka yang kembali dari alam rahasia. Tapi di barat dengan 1 alam rahasia, dewa mereka kembali. Devan agak sipitkan matanya. Alasan dewa Al-Sutra tidak kembali. Devan tahu kenapa. Sebab mereka terjebak di benua Asmodes. Dan kenapa dewa barat bisa kembali? Itu karena mereka tak terjebak di benua Asmodes. Selain itu, Devan pun tak melihat dewa barat di benua Asmodes. Berarti cuma ada 1 kemungkinan. Kekuatan dewa-dewa barat tidak cukup untuk buayan kosmik sebagai ancaman pada keberadaan buayan kosmik. Itulah sebabnya mereka tidak ke benua Asmodes. Itu berarti kekuatan dewa-dewa barat lebih lemah dari dewa-dewa timur. Nak, apa kamu tak mau mengenalkan orang-orang Yu ini pada kamu? Imelda menatap pada para wanita cantik yang mengikuti Devan. Jelas sekali kalau mereka ini orang-orang Devan. Devan pun melihat pada orang-orang itu, lalu mengatakan, "Dewa, hai, kalau kamu tidak mau bilang, ya sudah." Imelda berpikir Devan itu cuma main-main. Devan tak bilang banyak hal. Lagi pula, mereka nanti juga tahu. Apalagi, dewa Al-Sutra bukan cuma mereka. Masih sangat banyak. Cuman mereka tak ada di Antares saat ini. Tapi asal Devan memanggil mereka, mereka akan menghampiri. Devan yakin mereka masih menghormatinya. Kak Imelda, kamu tadi bilang Ratu menghadiri perayaan kembalinya dewa-dewa di barat, kan? Tanya Devan. Hai, itu cuma untuk memamerkan kekuatan negara, kan? Saat ini, asal punya 1 dewa,
para pemimpin dunia akan datang menghadiri perayaan itu. Apalagi, untuk negara yang tak punya dewa, menghadiri perayaan itu penting sekali. Ucap Imelda dengan geram. Tahun kemarin, Ratu sudah ikut di banyak perayaan kembalinya dewa-dewa, tapi Alsutra sama sekali tak pernah melakukannya. Waktu para dewa kembali ini, makin banyak perayaan kembali diadakan suatu negara, makin tinggi juga statusnya. Apalagi, tiap dewa itu sangat kuat. Para dewa pun tak akan sembarangan melakukan perang. Terlebih, kalau kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti mereka, semua yang ada di dunia ini tak ada apa-apanya. Mereka saja tak peduli dengan negara mereka. Dan para orang biasa tentu suka melayani para dewa itu dengan senang hari. Walau para dewa berperang, namun keberadaan pada dewa punya efek pada keseimbangan dunia. Misalnya, negara tanpa dewa tak akan berani menyerang negara yang punya dewa. Terlebih, kalau dewa marah, negara bisa hancur. Bahkan kalaupun para dewa tidak bertindak, mereka bisa dijadikan sebagai pencegah. Tadinya, Alsutra ada di puncak. Mereka aman dari segi manapun. Namun saat ini, Alsutra tak punya dewa. Hak bicara mereka pun perlahan hilang. Seperti pesawat tempur asing yang devan di angkasa. Karena itulah, kalaupun mereka tahu, mereka membiarkannya. Menyedihkan sekali tak punya dewa. Dan saat ini, ratunya pun pergi ke barat menghadiri perayaan kembalinya dewa-dewa. Dan itu cuma negara kecil di barat. Kalau dulu, mereka tak layak bertemu Ratu Naga. Tapi saat ini, mereka bisa langsung membuat Ratu Naga pergi ke negara mereka. Melihat kembalinya dewa-dewa, itu berarti, mulai saat ini, negara kecil sekalipun bisa menindas Ratu Naga. Dan sudah banyak dewa mereka yang kembali ke negara itu. Ada lebih dari 10. Itulah sebabnya, status mereka meningkat tajam di dunia internasional. Bahkan mungkin bisa menguasai dunia. Mereka jelas tak peduli dengan urusan manusia seperti mereka. Apalagi, melakukan hal untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Jadi, mereka tak akan sengaja cari masalah dengan yang lain. Tapi status mereka jelas naik. Mereka sembunyi di balik kekuatan para dewa. Belakangan, dewa negara lain kembali. Namun bukan dewa yang terkenal. Cuma dewa biasa. Dengan nama Estia. Dari para dewa, dia tak terlalu kuat dan terkenal. Namun, walau tak terlalu terkenal, dia tetaplah dewa. Itulah sebabnya, para kepala negara harus tetap datang menyaksikannya. Negara Grika, di lapangan yang luas. Lapangan itu sudah penuh dengan orang. Tak cuma berisi orang Grika, orang dari negara lain pun banyak. Khususnya, ada lebih dari 200 kursi untuk orang-orang. Di Antares saat ini, lebih dari 200 kepala negara. Mereka semua menghadiri acara itu untuk menghormati para dewa. Dan di kursi baris kedua, ada wanita yang benar-benar cantik. Dia itu Ratu Alsutra, Frances. Dalam negeri, Ratu Frances jelas yang nomor 1. Tapi sekarang, dia ada di barisan kedua. Di akhir barisan kedua, bersambung. Bab 860 Dewa Bertindak. Waktu ada dewa yang kembali, biasanya para dewa lain pun ikut turun tangan. Pertama, mereka memastikan tingkat dewa baru. Kedua, membangun hubungan dengan mereka. Itulah sebabnya, di perayaan kembalinya Estia,
Ada juga para dewa lain. Mereka datang dan duduk di posisi yang paling diberi hormat. 3 pria serta seorang wanita. Lagi pula, Estia itu bukan dewa yang kuat. Keempat dewa itu datang dan menyaksikannya saja sudah bagus. Namun untuk 200 lebih kepala negara, ini sudah seperti kewajiban. Apalagi untuk negara yang tak punya dewa. Mereka tak akan berani tidak datang. Dari 200 kepala negara, hampir semuanya sudah datang. Cuma beberapa negara yang punya dewa kuat yang tak datang. Tapi walau mereka tak hadir, pasti selalu punya alasan. Mereka tak akan secara langsung menolaknya. Cuma negara dengan dewa-dewa yang sangat kuat yang bisa mengabaikan perayaan kembalinya dewa-dewa negara lain. Pertunjukan manusia biasa membosankan. Keempat dewa itu duduk di atas tahta meminum anggur dan makan cemilan. Tapi mereka kelihatan bosan dan tak tertarik. Karena mereka dewa yang kembali ke bumi, mereka disuguhi dengan anggur dan makanan terenak di dunia. Bahkan mereka sudah bosan main dengan wanita cantik. Walau sehabis mereka kembali, para manusia sudah memberi mereka banyak wanita cantik. Tapi tak ada yang menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya, cuma sedikit hal di Antares yang membuat mereka tertarik. Kalau mereka tak menghormati Estia, mereka sudah pergi dari lama. Wanita itu cantik juga, kepala negara mana dia? Surang dewa pria melihat ke arah Frances. Itu saja tidak tahu, dia itu Ratu Alsutra, dia bukannya ikut di perayaan kembalimu. Kamu tertarik pada wanita itu? Dewa lain mengatakan sambil menunjukkan senyum. Tadinya aku tak tertarik, apalagi wanita Antares kualitasnya tidak bagus. Tapi untuk orang Antares, dia cukup bagus juga. Kurasa kamu benar. Hei, yang ini buat aku, jangan diambil. Dua dewa itu jelas memakai transmisi suara. Jadi yang lain tak bisa mendengar mereka. Hehehe, tidak, lagian cuma wanita. Kalau kamu sudah bosan, aku akan memakainya, atau kita pakai bersama. Walau para dewa pria itu tak membuka mulut mereka, namun kilatan kejahatan terlihat di mata mereka. Tapi kamu yakin mau melakukannya? Dia itu Ratu Naga, Alsutra itu kuat sekali. Memang kenapa, Alsutra tidak punya dewa? Aku rasa dewa-dewa Alsutra itu semuanya sudah mati. Kurasa tak ada dewa di Alsutra. Namun dia itu tetap kepala negara. Hehehe, bisa disukai kepala negara itu suatu kehormatan. Kalau gitu, sehabis kamu selesai, biar ku buat main. Dua dewa itu pun selesai mengobrol. Salah satunya pun berdiri. Lalu, menghampiri Ratu Naga. Semua gerakan dewa menarik perhatian orang-orang. Jadi, gerakan tadi langsung menarik perhatian orang-orang. Entah apa yang mau dewa ini lakukan. Dewa pria itu menghampiri Ratu Naga. Dia tinggi sekali, lebih dari 2 meter, memandang Ratu Naga. Dia mengatakan dengan nada menghina, aku Dewa Titan Crestin. Ratu Naga mau berdiri, tapi dia merasa perutnya sakit. Dai cuma setengah berdiri dan kembali duduk. Brengsek, ini bukan waktu yang pas untuk datang, kenapa sekarang? Ratu Naga pun berpikir ada yang tak biasa. Kamu tidak sehat, tak perlu beri hormat. Crestin itu dewa. Dia sekilas bisa tahu soal masalah Ratu Naga, dan bicara dengan tenang. Dewa Titan Crestin yang baik, aku Ratu Alsutra, Frances, aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu. Ratu Naga menganggukkan kepalanya.
Aku punya peluang besar di depanmu. Chris silangkan tangannya dan mengatakan, baginya, membuat Frances jadi wanitanya itu sebuah kehormatan besar untuk Frances. Di hadapan para dewa ini, kepala negara tak ada apa-apanya. Sama saja dengan serangga kecil. Dewa Titan yang baik, apa yang kamu mau? Ratu Naga mengatakan dengan hormat. Dia tahu, walau orang di depannya ini bukan dewa yang kuat, tapi dia tak bisa membuat masalah dengannya. Aku mau menjadikanmu pasanganku, ucap Chris. Badan Frances gemetar. Dia menahan emosinya dan mengatakan, maaf, Dewa Titan yang baik, di Alsutra ada aturan yang tidak memperbolehkan ratu menikah. Kamu menolak aku. Christine angkat kedua alisnya. Aku tak pantas untuk Dewa Titan yang agung, Frances bersujud rendah. Kamu memang tak pantas untuk aku, tapi aku mau memberimu peluang untuk jadi wanita dewa, ucap Chris dengan tak sabar. Wanita di hadapannya ini jadi makin menarik. Terlebih, wanita itu menolaknya. Sebagai seorang dewa, dia sudah berhubungan dengan banyak sekali wanita. Tapi para wanita itu tak ada yang jadi wanitanya. Kalaupun jadi pelayan atau budaknya, mereka setuju dengan cepat. Baru kali ini ada yang menolak dirinya. Itulah pria, makin ditolak, makin mereka tertarik. Aku mohon maaf. Frances bingung harus bilang apa, dia pun cuma bisa minta maaf. Kamu masih menolak aku. Christine kelihatan tak senang. Dia itu dewa, dan kebaikannya ditolak oleh manusia itu sebanyak sampai 2 kali. Kamu tahu akibat menolakku, ucap Christine dengan tatapan muram. Sebuah cakra keluar dari badannya. Walau cuma sedikit cakra yang keluar, Frances kelihatan pucat dan susah bernapas. Itulah tekanannya dari dewa. Wah, Christine ditolak. Ratu Alsutra berani juga. Baru ada yang menarik untuk ditonton. Beberapa dewa kelihatan senang menyaksikan hal itu. Dia berani menolak dewa, dia benar-benar cari mati. Benar, walau dia Ratu Alsutra, dia tak boleh menolak para dewa. Para kepala negara dan orang lain yang menonton perayaan itu pun tertarik. Ratu Naga, kamu sadar kamu bilang apa? Dia itu dewa. Setuju saja. Seorang kepala negara di sebelah Frances langsung berbisik padanya. Sebab dia pun takut mencari masalah dengan para dewa. Wanita, aku beri kamu satu peluang lagi, apa kamu mau jadi pasanganku? Christine mencoba menahan emosinya. Terlebih, di Antares, wanita kuatnya cuma sedikit. Dia bahkan hampir tak melihat wanita ini. Aku mohon maaf, tapi Frances tetap menolak. Baiklah, baiklah, baiklah. Christine tak mengira kalau Frances akan menolak untuk ketiga kalinya. Plak. Christine menamparkan Frances. Tapi tamparannya tak mengenai Frances. Tapi malah mengenai wanita yang benar-benar tinggi. Mendadak, dia muncul di hadapan Frances. Tamparan dari para dewa sungguh mengerikan, tanpa energi magis sekalipun, wanita biasa tak akan bisa menahannya. Wanita yang benar-benar tinggi itu tertampar dan memuntahkan darah. Bersambung.